semua, salam sejahtera dan selamat datang di video pembelajaran ini. Kembali lagi dengan saya Teresia Betania Sihotang, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4 dengan NIM 231203010. Nah, pada video ini kita akan membahas topik penting dan menarik, yaitu model inovatif di sekolah dasar. Topik ini sangat relevan bagi kita sebagai calon guru karena inovasi dalam pembelajaran akan sangat menentukan kualitas pendidikan dasar di masa depan. Ayo, mari kita mulai. Pertama, apa itu model pembelajaran inovatif? Nah, model pembelajaran inovatif adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan kreativitas, partisipasi aktif siswa, dan suasana kelas yang menyenangkan. Tidak terpaku pada ceramah atau hafalan, melainkan pada learning by doing. Belajar lewat bermain, proyek, simulasi, hingga eksplorasi lingkungan sekitar. Model ini mendorong munculnya keterampilan abad 21, yaitu critical thinking, collaboration, creativity, and communication, atau dikenal dengan 4C. Contoh model ini sangat beragam dan dapat disesuaikan dengan karakter siswa dan materi pelajaran. Itulah keunggulan dari pendekatan inovatif, fleksibel, dan kontekstual. Nah, mengapa sih penting diterapkan model ini di sekolah dasar? Kita tahu bahwa anak sekolah dasar memiliki karakter khas, rasa ingin tahu yang tinggi, suka bergerak, belajar lewat visual dan praktik. Jika pembelajaran hanya bersifat satu arah seperti ceramah, maka cenderung akan bosan dan tidak menyerap materi secara optimal. Model ini justru melibatkan mereka dalam kegiatan belajar. Misalnya, ketika belajar tentang cuaca, siswa bisa membuat alat pengukur angin sederhana dari kertas dan bukan sekedar membaca buku. Lebih dari itu, pendekatan inovatif ini mendukung pengembangan nilai karakter, empati, dan kemandirian siswa sejak dini. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh model inovatif dan implementasinya. Yang pertama, Project Based Learning atau disingkat dengan PBL. Model ini menugaskan siswa menyelesaikan proyek nyata dalam kelompok. Siswa tidak hanya belajar konten, tapi juga menyusun rencana, mencari solusi, dan mengimplementasikan hasil. Contoh di kelas 5 membuat proyek kampanye hemat air. Nah, mereka di situ menulis brosur, membuat poster, dan menyampaikan presentasi di kelas lain. Kemudian model yang kedua yaitu Discovery Learning, atau anak mengamati eksperimen sederhana, mencatat hasil, berdiskusi dengan kelompok. Nah, Discovery Learning ini membuat siswa menemukan konsep melalui pengalaman langsung. Siswa tidak hanya diberi jawaban langsung, melainkan melalui proses observasi, tanya jawab, hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Saat belajar tentang proses penguapan, siswa bisa mengamati air yang dipanaskan dan menyimpulkan sendiri bahwa air itu berubah menjadi uap. Nah, yang ketiga adalah Cooperative Learning, tipe Jigsaw. Model kooperatif seperti Jigsaw mendorong kerja tim dan saling ketergantungan positif. Nah, setiap siswa belajar bagian berbeda lalu mengajarkan kembali kepada kelompok. Ini sangat bermanfaat untuk penguatan konsep dan juga meningkatkan kemampuan sosial siswa. Yang keempat ada role play atau bermain peran. Nah, drama anak-anak memerankan profesi, kegiatan sosial, atau skenario budaya. Role play ini membantu anak memahami dunia nyata lewat peran. Misalnya siswa kelas 3 belajar tentang profesi memerankan dokter, guru, atau polisi. Di sini anak-anak akan belajar empati, komunikasi, dan keberanian tampil di depan umum. Yang keempat ada picture in picture.
Nah, ini menjelaskan gambar urutan peristiwa, misalnya proses tumbuhnya tanaman, proses daur ulang. Guru akan menampilkan gambar yang perlu disusun siswa sesuai urutan logis. Kegiatan ini bisa digunakan untuk pelajaran sains, bahasa, bahkan matematika. Siswa akan dilatih logika berpikir, kemampuan menyampaikan cerita, serta daya analisis. Yang kelima, ada model bermain game atau game edukatif. Nah, permainan ini bisa berupa tebak kata, ular tangga edukatif, atau kuis kelompok. Anak-anak sekolah dasar sangat menyukai permainan ini. Guru dapat menyisipkan materi dalam bentuk game seperti kuis interaktif, permainan papan tematik, atau simulasi. Ini membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak mudah dilupakan. Nah, adapun tips menyusun model inovatif sendiri, guru dapat merancang alat peraga sendiri, seperti membuat papan permainan dari kardus. Tak perlu bergantung pada model yang sudah ada. Guru bisa juga menggabungkan beberapa strategi, menyesuaikan dengan lokalitas dan sumber daya sekolah yang tersedia. Contohnya, menggabungkan PBL dengan role-play saat bermain IPS tentang masyarakat. Kuncinya adalah kenali karakter siswa, tujuan pembelajaran, dan selalu siap berinovasi. Nah, penerapan model inovatif tentu tak lepas dari tantangan. Kelas besar, minim fasilitas, dan keterbatasan waktu bisa menjadi hambatan. Namun, solusi selalu ada. Guru bisa menggunakan barang bekas, bekerja sama dengan siswa, atau membuat pembelajaran lintas mata pelajaran. Inovasi bukan soal alat canggih, tapi kreativitas dan niat mendidik dengan hati. Kita ketahui bahwa setiap anak punya potensi besar. Tugas kita sebagai calon guru adalah membantu mereka menemukan dan mengembangkan potensi itu dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Mari menjadi guru yang kreatif, adaptif, dan inspiratif. Karena pembelajaran yang inovatif hari ini adalah investasi masa depan bangsa. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya telah menampilkan video pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran inovatif, yaitu Picture and Picture. Ayo simak video ini untuk lebih tahu apa sih itu Picture and Picture dan bagaimana cara penerapannya. Cerita itu sering kita dengarkan, baca, dengarkan, bahkan kita bisa menulis cerita sendiri. Hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menulis cerita sederhana dari gambar. Siap? Siap. Sudah ingat? Ibu akan memberikan kalian gambar. Di sini ada 4 gambar. Ibu berikan kepada satu. Jadi nanti ibu akan menyuruh kalian menulis gambar ini menurut bisnis kalian. Bisa kan? Bisa. Setelah kalian baca tulisannya, coba angkat tangannya untuk siapa yang akan selesai. Teman-teman saya berangkat ke sekolah menyeberangi zebra cross. Lalu sesampainya di sekolah, kami mengadakan upacara. Setelah itu selesai upacara, kami masuk ke dalam kelas dan belajar bersama-sama. Setelah pembelajaran siap, kami ada tiket kelas Bu dan kami membersihkannya sama-sama. Bagus, berikan tepuk tangan.
Buat cerita sederhana, bisa dikatakannya mengenai gambar yang kalian inginkan. Bingung atau masih ada yang ditanyakan? Bingung. Misalnya tadi kan, ini orang ini kan, misalnya ini. Pada hari Selasa, aku bersama temanku Citra dan Umi pergi ke sekolah bersama. Selanjutnya, setelah kami sampai di sekolah, kami melakukan upacara. Yang negara. Saya mau semua kelompok maju dan menceritakan. Satu ada yang menceritakan dan kalian menceritakan masing-masing. Oke, Bu. Anak laki-laki bernama Bima sedang mengumpulkan telur dari kandang ayam miliknya. Lalu setelah itu ia pergi ke dapur dan membuat adonan cookies dari tepung, susu, dan bahan lainnya. Tadi salah lu, pada Fitri ingatkan ini cookies bukan brownies. Misalnya setelah itu Bima memanggang dalam oven sampai matang dan wangi. Lalu Bima senang dan memakan browniesnya. Ayo kita dengarkan ya. Setiap pagi, saya bersama teman-teman berangkat ke sekolah dengan tertib dan menyeberangi jalan di zebra cross agar tidak tertabrak kereta. Selanjutnya, setelah sampai di sekolah, kami melakukan upacara. Setelah siap upacara, kami masuk ke dalam kelas dan belajar bersama-sama. Setelah siap belajar, kami pulang. Saya bersama keluarga saya pergi berlibur ke kebun binatang. Kami naik mobil bersama sambil bernyanyi bergembira. Sesampainya di kebun binatang, mereka melihat berbagai hewan seperti zebra, jerapah, dan monyet. Setelah puas berkeliling, kami keluar dari kebun binatang dan membeli tiket untuk masuk ke taman. Di taman, kami duduk bersama sambil makan siang dan menikmati piknik dengan bahagia. Waktu pagi hari yang cerah, dari Certi berdoa Gigi bangun dari tidurnya dengan semangat. Setelah itu, ia langsung mandi agar badannya segar. Selesai mandi, dia merapikan tempat tidurnya dengan rapi. Terakhir, dia duduk di meja makan dan sarapan pagi. Ada yang ngantuk? Ibu mau tanya, tadi siapa yang tidak ikut bekerja sama? Ada ya. Ayo berikan tepuk tangan untuk Thank you.